apakah Kakang juga ndak pernah ngelihat kalau si Lutfi itu sholat di rumah anaknya itu? Nggak pernah Gus. Gus, iya Gus, nggak pernah lihat saya. Nggak, karena memang gini, saya beberapa kali ikut rutinan itu, memang nggak pernah juga ngelihat dia itu sholat, apalagi ngimami. Oh, rumah Hasyim ya? Nggak pernah ke rumah Hasyim mah. Orang ini tulisannya. Ayatnya padahal segini. Itu kan yang diberlakukan kasus rumah Hasyim, namanya Hasyim itu. Ya, Hasyim, artinya iya. berarti benar ya, berarti valid ya, bahwa valid ya, karena memang kami sama-sama tahu dan kami juga sama-sama pernah jadi mantan muhibbin dan pernah sama-sama di Kanzus Sholawat termasuk di rumah anak-anaknya itu. Gitu. Oke, terima kasih. Yang lain silakan bertanya. Saya, monggo bertanya ke saya apa ke Kiai Markelap ini? Kamu berarti itu sama itu ya, Abdullah itu yang narasumbernya dari Solo itu ya? Yang mati itu yang sekarang meninggal. Beliau meninggal sekarang. Iya, itu sebab mungkin karena nafsiri Quran terus diadu dengan kitab kuning itu. Oh. Itu kan nggak lama itu langsung meninggal kan? Nggih, meninggal. Iya benar, meninggal itu. Ya, tapi saya itu kan pas Covid itu kan pembahasannya itu kan biru walijen, terus kan kok dibandingkan dengan kitab kuning lah, padahal kan biru walijen itu kan ayatnya kan di surat Ar-Luqman itu kan berdampingan dengan takwa kepada Allah. Kok dibandingkan dengan kitab kuning, terus tidak lama terus Abdullah itu meninggal. Sakit beliau. Di bawahnya surat Musa itu ya. Siapapun yang menghina Habib Lutfi bin Yahya itu akan diproses hukum. Dan banyak korbannya itu. Ada sampai meninggal. Itu namanya siapa ya? Di Jakarta itu Jakarta. Yang di Jakarta itu loh. Begitu ya? Deni. Kok wali begitu sih? Kok wali begitu ya? Gini namanya juga wali setan. Waktu dulu ada copet, waktu dulu kan itu ada copet kan di Kliwonan itu LB itu ngamuk-ngamuk nyepatani copetnya itu. Lutfi bin Yahya dulu yang sponsorin itu Anies Baswedan. Emosi Bang Ali. Kenapa ada Bahar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada Biasa Habib Bahar itu kan teman saya, temannya Ninja Hattori. Ngeten Kang, saya mungkin ngomong inti ngono lho, webet mungkin saudara saya ini cara menjelaskannya kurang begitu lambat sehingga terlalu cepat suaranya. Dia bercerita kepada saya tadi bahwa pada tahun-tahun itu apabila ada muhibbin yang menghina atau menjelekkan Habib Lutfi, di situ diberlakukan hukuman. Ini beliau yang cerita. Maksudnya dilaporkan begitu ya? Atau dihukum secara pribadi sama dia? Coba jelaskan bentuk hukumannya apa, tingkat kesalahannya seperti apa. Tolong diterangkan. Waduh, ngelek. Ya Ninja ngelek. Itu kan yang menghina LBY terus didatangi Banser sih itu. Belum lama itu 2020 mungkin. Ya Ninja ngelek. Terus yang dari Jakarta itu Denny kok bilang gini kan LBY itu seperti wanita pakai kerudung, itu kan juga di perkus itu didatangi kan sama Banser. Disamperin ya? Ya. Oh, Denny Elkan ya. Iya, itu kan yang mati di penjara itu loh. Yang matinya di penjara. Oh, kalau yang mati di penjara sih ini si siapa? Wah, jangan-jangan disuruh LBY ya, suruh ngabisin itu ya. Ngeri juga. Nah, itu kan salah satu dukunnya LBY yang suka pakai baju hijau-hijau tuh yang bilang Jibril, itu kan dukunnya LBY itu. Kalau meninggal itu dukunnya itu. Yang mana? Di daerah sana itu banyak LBY.
Lutfi bin Yahya. Gus, lanjutkan Gus, sinyalnya sudah aktif Masa itu. masa Habib pakai dukun gimana sih? Tadi tuh saya cerita udah masuk. Belum. Oh. Ngelek tadi, ngelek gini Jang. Oh, ngelek. Oke, yang tadi namanya aktualibi. Menurut rekan saya ini, Gus Hasan ini, selama jadi muhibin pada tahun-tahun itu, di sana itu diberlakukan pelaporan hukum, sehingga apabila ada tim kuasa hukum ya. Ada tim kuasa hukum, apabila ada muhibin yang menghina Habib Lutfi, orang lah pokoknya, baik orang luar siapapun yang menghina Habib Lutfi waktu itu bisa dilaporkan secara hukum. Dan pernah ada kejadian namanya Aktualibi itu adalah seorang penceramah Wahabi ya, yang menyenggol, artinya menyinggung Habib Lutfi, dilaporkan dan dihukum sampai meninggal dunia waktu itu. Ini Betul. di penjara. Atwailabi itu. Aktualibi ya, ini ada cerita teman saya ini seperti itu, saudaraku. Mungkin sengaja itu polisinya disuruh ngabisin itu. Lagi nih, terus pripun nih? Ya, pertanyaannya pokoknya jangan disimpulkan di sini, disimpulkan pribadi kalau tanya-tanya. Jadi betul. jangan disimpulkan di sini. Terus ini ya, kaitannya rutinitas sehari-hari itu pernah nggak menanyakan kepada tetangganya? Itu peran sosialnya, apakah dicintai tetangganya, ada pengaruh ke tetangganya dan lain-lain sebagai berkat, sebagai manfaat, atau ada kontroversi itu? Bisa nggak diceritakan? Begini, ada nggak kontroversi di lingkungan? Saya sendiri mengamati bahwasanya lingkungan daerah sana tidak ada satupun yang merapat ke sana. Tetangga dan orang-orang sekitarnya itu tidak satupun yang ikut kegiatan di sana. Iya, saya mengamati itu. Sedikit sekali begitulah. Yang Sedikit. Orang luar. Iya, Kalau tetangganya memang nggak ada. Tapi alasannya LBI-nya gini, saya pernah dengar alasannya ya. Masakan itu. Bagaimana saudaraku? Mau ada yang dipertanyakan nggak? Ya, saya tanya. Kopi reng di mute dulu ini. Gantian, saya tanya. Saya tukang golek nganu. Jadi ini tadi kan cerita. Jatman bro. Bahkan ada yang organizer, ada yang yang datang ke beliau itu harus ada sejumlah duit lah. Kira-kira duitnya berapa? Apakah berita itu benar? Duitnya berapa? Lingkaran itu ada cerita enggak? Katanya dituduh tadi perilakunya kayak dukun itu. Apakah benar? Coba. Mohon maaf saudaraku, saya barusan kurang mendengarkan. Ulangi pertanyaannya saudaraku. BWI begini, ini kan tadi kan juga situ di sekeliling itu, di rumah itu banyak maklar, ada orang-orang yang mau datang ke situ. Nah, katanya kalau ada maklar kan berarti ada nominal duit ya. Kepentingannya di ke situ itu, kepentingan situ itu mau mencari apa, terus kalau ada duitnya untuk apa, besarannya berapa, tolong diceritakan. Nah, begini saudaraku, ini ada suatu kejadian yang mana ada satu rombongan, satu bis, satu bis itu mau sowan ke Habib LBY. Kemudian setelah bis itu turun dan istirahat di Kanjus Sholawat, ada seseorang yang datang yang rupanya itu rupa Habib. Kemudian bertanya orang yang menghampiri rombongan itu, siapa ketua rombongan itu? Akhirnya ada yang ngacung, saya Pak, begitu. Ikut saya.
Kemudian ketua rombongan itu dibawa ke kuburan. Setelah dibawa ke kuburan, ditodong ketua rombongan itu. Bener ini, saya cerita langsung dari orangnya. Ditodong. Kamu kepengen bertemu LBY? Iya, saya pengen ketemu LBY. Gitu. Kalau kepengen cepat ketemu LBY, sampean mau ngikutin saran saya, katanya. Kalau nggak mau ngikutin saran saya, kamu nggak bakal ketemu LBY. Mau sowan nggak bisa, katanya. Oh iya, saya mau ngikutin sarannya Bapak, katanya. Saya marganya pokoknya marganya Pak Alwi yang nodong itu. Oh, nganu ya kelompok Pak Alwi ya? Iya, sama. Saran saya kalau pengen ketemu LBY, bayar sama saya 2 juta. 2 juta langsung itu saya antar ketemu. Ya satu ketua, satu rombongan itu. Oh iya. 2 juta. Seumpama rombongan itu ada 60, bis kan 60. Ya berarti tinggal di patungan berapa itu, gitu. Ini cerita langsung dari yang korban. Kemudian korban orang yang ditodong tadi, ketua rombongan tadi tidak punya uang dan sudah curiga kalau itu penipuan. Sindikat. Akhirnya mohon maaf ya, saya kasih tahu itu di malam hari waktunya, ketika dibawa ke kuburan itu. Bukan siang, kalau siang kan enak, bisa minta tolong orang. Itu malam-malam ketika sepi, orang tidur. Kemudian yang ditodong tadi tidak mau ngasih uang. Mohon maaf, kami dari ziarah dari Jakarta, dari Banten. Jadi dia mau pulang ke Jawa Timur, mampir ke Pekalongan. Mohon maaf, kami bekalnya sudah menipis, sudah capek mau langsung pulang. Kalau memang LBY gak bisa ditemui. Oh nggak bisa gitu katanya. Kamu sudah nyampe harus bertemu. Gitu ditodong. Kemudian orangnya sudah menyerah. Soalnya minta 2 juta kan nggak sanggup. Kemudian orangnya itu karena menyerah ngasih duit 200.000. Iya. Gini saja sudah. Habib katanya. Dipanggil Habib. Ya Habib memang yang nodong. Saya punya uang 200.000 buat Habib katanya. Saya nggak punya uang 2 juta. Dan jamaah pun nggak bakal mau. Akhirnya Habibnya marah-marah. Kamu ini, ya pokoknya kebun binatang keluar semua. Habibnya itu marah-marah. Setelah kebun binatang keluar semua marah-marah, orang korban tadi, ketua rombongan tadi ditinggal sendirian di kuburan. Loading, muter-muter. Terus lanjut. Karena memang banyak. Lanjut. Artis DC. Loading dulu saudaraku. Yang di bawah pada kepanasan tuh yang tadi. Tukang kardus. Emang fakta kok. Nggak loading kok, bagus kok. Ini bagus kok. Bagus. Dilanjut dulu ceritanya. Kasihan. Bencinya udah ke dalam banget katanya. Setelah tinggal di kuburan itu kurang. Nggak apa-apa, cerita nanti kan ada cerita-cerita baru yang teman-teman nggak tahu. Mau ke Benedin, tenang. Ada yang report ini ada di mana ya? Ada yang report. Ya antek-anteknya LBY itu. Yang dapat duit Loh, dari ini saudara tamu saya ini Habib Alkap. Nggak percaya toh Habib Alkap yang cor kuburan ya. Loh. Ya ini tadi inlet tadi saya nanya ini yang nyawer banyak enggak? Kalau enggak ada yang nyawer tak bubarkan ini dah. Banyak tuh banyak. Oh Yogi. Waduh, ini udah terkontaminasi. Nih. Sini Gus. Ini sini Beb, maju Beb. Ya. Ini Maju, tolong Beb. yang di bawah tepeng-tepeng yang punya koin Maju. sawer-sawer ke. Ya, yang punya yang bawah yang nonton di sawer-sawer ke di tepeng-tepeng.
Itu dilanjutkan Ayo, tadi orang yang nyawer, ditinggal monggo. Ini orang yang pengalaman ditinggal ini di kuburan jangan tadi ada ini. gimana itu terusan? Yang ditinggal kuburan tadi gimana oke, terusan? saudaraku, kami lanjutkan sebab oke, ini saya lanjutkan sebab mau pamitan juga. Ketika korban atau ketua rombongan tadi ditinggal di kuburan, korban tadi kebingungan soalnya baru pertama kali ke Pekalongan dan makam itu ada di Sapuro, makam Sapuro ternyata, tapi dia nggak tahu jalan karena di tengah perkuburan. Kemudian orang itu linglung, akhirnya dia mencari jalan keluar sendiri dan pergi ke perkampungan. Setelah nyampe di perkampungan, beliau mencari orang yang ada. Maksudnya kan malam-malam dia mencari orang yang bangun maksudnya. Barulah di sana dia minta tolong dan mencari bantuan untuk kembali ke Kanzus Sholawat. Nah, setelah kembali ke Kanzus Sholawat, dia melapor ke Banser yang menjaga di sana. Setelah melapor kejadian tadi diceritakan dan Banser menanggapi begini, baik Kiai, karena itu Kiai korbannya, akan kami cari orang yang memalak Kiai tadi, karena itu adalah oknum, gitu. Jawaban dari Banser, itu oknum katanya. Ternyata di keesokan harinya gak pernah ada proses dan ternyata keesokan harinya ada cerita yang sama. Begitu saudaraku. Dan selanjutnya pikir sendiri. Dan selanjutnya karena keesokan harinya ada korban yang sama dan banyak, saya serahkan ke panjenengan untuk menyikapinya atau menyimpulkan, betul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Kami mau pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akhirnya Habib yang menunggu itu sudah di setting. Saya awalnya mikir itu oknum. Ternyata ada settingan. Jadi kalau Ninja Hattori ya biasa saudaraku, karena seorang dukun yang datang ke sini ya paling grup-grup Jatman gitu. Pengurus-pengurus Jatman kabupaten saudaraku gitu. Kan dukun Ninja Hattori. Pakai udeng-udeng wajahnya Ya sama hitam LBY muda. ya. Satu perguruan ya sama LBY. Oh iya. Oh iya bagus, saya juga sama. Oh enggak, kalau saya enggak, maaf. Aku kira guyon, enggak, kalau enggak saya enggak. Ngaku aja. Kami ingin pamit. Terima kasih atas sambutannya. Monggo Terima kasih banyak. Sepunten nih, buat nemu nopo-nopo. Begitu loh, begitu kesaksian ya dari narasumber, insya Allah jujur. Waalaikumsalam Dari dua orang mukibin yang paling dekat ya, yang ada di sekitar dari LBY begitu ya, tadi bercerita panjang lebar. Silahkan disimpulkan sendiri-sendiri, tidak ada paksaan. Insya Allah cerita tadi jujur. Walah, Gus Hasan nggak mungkin nggak jujur, orangnya awas dia kok. Oh iya, yakin. Apalagi sebagai Jatman bro, orang-orang Toriko bro. Walaupun jujur Yai, tapi kalau sama Gibinnya dikira fitnah. Gibin itu harus apa syaratnya Yai? Syarat Gibin? tolol. Iya itu. Kalau cuma ngubul watam juga menang kalau lawan saya. Karena ada hadis itu tadi, mayuhamim saribu ila wabudu makasib tadi itu. Assalamualaikum. Itu ternyata Yai Hattori almarhum Yai Mamun Jogdir itu pernah dihianati juga itu oleh LBY itu. Iya. Itu tadi saya melihat viti-vitinya itu. Ternyata Ya, diumrohkan itu. juga
Iya, mengkhianati. Kudeta. Sebentar, Kudeta itu itu. ceritakan gimana itu maksudnya, kok dikhianati, Ya, pengkhianatannya begini, seperti saya apa? ceritakan. Ceritakan pelan-pelan, Saya- boleh diulang-ulang. Saya ceritakan. Begini, pada waktu itu kan Jatman itu ketuanya adalah Kiai siapa itu, sama wakilnya itu Kiai Mamun Jubir itu. Nah, ternyata waktu itu kan ada dari kalangan kiai-kiai 11 itu dibiayai oleh Lutfi bin Yahya untuk umroh, termasuk ketua Jatman dan wakilnya Kiai Maimun Jubir. Ternyata Kiai Maimun Jubirnya itu Lutfi bin Yahyanya itu tidak berangkat umroh, tidak ikut. Pulang-pulang dari umroh, Lutfi bin Yahya sudah menjadi ketua Jatman itu. Jadi mereka itu, Lutfi bin Yahya itu secara tidak langsung itu menjadi ketua Jatman itu hasil rekayasa atau merampok, begitu. Iya, 11 orang itu adalah koresponden nggak yang memutuskan. Iya, betul. Jadi kan secara pilihan gitu kan sudah kehilangan 11 itu. Oh ya, makanya ini seharusnya yang tahu cerita-cerita kelicikan keboblokan Lutfi bin Yahya ya dibongkar biar umat itu paham. Ya Siapa sebetulnya itu Lutfi bin banyak Yahya. Kang, kopi ireng ini Kang tahu, Cocot Bolowi, Muhibin-muhibinnya itu tahu. Ya. Seperti Framingnya pernyataan. di sini gini Bang, itu kan waktu pemilihan Jatman itu kan, Iya. framingnya itu di sini gini. Sebentar, Kang. Pelan-pelan, dengan nerangke pelan-pelan. Kayak tadi loh. Diulang-ulang boleh. Iya. Biar- Framingnya di sini itu begini, saya disuruh Kidam Khalid untuk menjadi ketua Jatman gitu. Iya, betul. Framingnya di sini gitu. Maka semua pengikut, semua penghadir muktamar itu kan memilih LB. Sebab mengatasnamakan kiai kan yang diumrohkan itu framingnya di sini. Sebab LBY itu setiap muktamar itu kan nggak modal itu, setiap kiai ditaruh di rumah penduduk. Nah, terus mobilnya pakai mobil penduduk. LBY itu cuma ngasih beras satu rumah itu 25 kilo, cuma beras saja. Dulunya ada uang transportasi 50.000 per mobil, tapi lama-kelamaan nggak ada. Itu terkait surat Musa itu bagaimana ya Kiai Hattori itu? Surat Musa itu dulu jatuhnya kepada Nabi Hamdullah Kang sebetulnya. Gitu loh. Tuh ada akun Muklimat Koplak itu masih gila aja tuh sama si Lutfi. Aku turun dulu ya semua. Mau lutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Sulawi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Yai. Saya dukun Kang barusan ini, dukun anu yang datang-datang itu grup-grup Jatman barusan ini. Saya dukun. Iya. Ya, dukun nggak ada apa-apa nggak itu ya, asal nggak bukan cucu Nabi. Ini itu kan. Ya. Ini dia bukan dari itu apa? Ini teman-teman ya, Gundru saja itu kalau diakui oleh moyangnya si Habib Cancuk Lawi ini tidak akan sudi. Saya pastikan marah. Apalagi dia manusia diakui oleh moyang si Habib Cancuk Lawi ini. Sudah tahu kan bagaimana kelicikannya kan? Si Ahwal Lutfi bin Yahya seperti itu. Ya, moyangnya terdahulu dari rasul ke rasul sama, lebih apa artinya kaum ini keturunannya lebih parah daripada moyang yang terdahulu dari rasul ke rasul. Udah ngerti kan? Yang sangat tidak masuk dengkul bagaimana kiai-kiai bisa percaya kepada si Habib Cancuk Lawi ini.
Itu yang perlu kita bahas. Tapi tapi kalau anu Kang, kalau saya memang